Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Joni, Stambuk A221202130, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Adapun materi yang saya bawakan yaitu perubahan lingkungan atau iklim dan daur ulang limbah. Pertama itu bagian A, perubahan lingkungan. Lingkungan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sebagai makhluk hidup, manusia merupakan komponen dalam ekosistem. Dengan begitu, kehidupannya juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat hidupnya. Dalam keadaan normal, lingkungan membentuk suatu keseimbangan yang disebut keseimbangan dinamis atau dinamik equilibrium. Yang B, pencemaran lingkungan. Pencemaran dapat dikelompokkan menurut tempat terjadinya pencemaran dan menurut penyebab pencemaran. Menurut tempat terjadinya pencemaran dikelompokkan menjadi pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Sedangkan menurut penyebabnya, pencemaran dibedakan menjadi pencemaran fisik, pencemaran kimia, pencemaran biologi, pencemaran suara, dan pencemaran radioaktif. Adapun tempat terjadinya pencemaran dibedakan menjadi berikut. Yang pertama, pencemaran udara. Udara di atmosfer bumi kita merupakan campuran dari gas nitrogen atau 78%, oksigen atau 21%, gas argon atau sekitar 1%, CO2 atau 0,035%, dan sejumlah kecil uap air atau sekitar 0,01%. Komposisi gas di atmosfer dapat mengalami perubahan karena polusi udara. Pelepasan CO2 ke udara oleh sebagai aktivitas manusia dapat meningkatkan kadar CO2 di udara. Yang kedua, pencemaran air. Air merupakan kebutuhan vital bagi seluruh makhluk hidup, termasuk manusia. Untuk dapat dikonsumsi, air harus memenuhi syarat fisik, kimia maupun biologis. Secara fisik, air layak dikonsumsi jika tidak berbau, berasa, maupun tidak berwarna. Di samping itu, air tidak boleh mengandung racun maupun zat-zat kimia berbahaya atau syarat kimia, dan tidak mengandung bakteri, protozoa, ataupun kuman-kuman penyakit. Oleh karena itu, kebersihan dan terbebasnya air dari polutan menjadi hal yang sangat penting. Ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air, tanah, dan udara di atasnya. C, yaitu limbah. Limbah dapat diartikan zat atau bahan dari sisa produksi atau kegiatan. Umumnya limbah berasal dari kegiatan manusia, baik berasal dari kegiatan rumah tangga atau limbah domestik, maupun dari sisa kegiatan produksi pada industri atau limbah pabrik. Limbah domestik biasanya berskala kecil, kurang atau tidak mengandung racun, dan tidak mengalami proses pengelolaan limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Adapun limbah pabrik biasanya dalam skala besar, lebih bersifat toksik, dan biasanya telah mengalami proses pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan. Menurut jenisnya, limbah dikelompokkan menjadi limbah organik dan limbah anorganik. Menurut bentuk fisiknya, limbah dikelompokkan menjadi limbah padat, limbah cair, dan limbah gas.
limbah organik secara alami dapat diuraikan di alam atau bersifat biodegradable seperti kotoran ternak, daun, kertas, bangkai, sisa tanaman. Adapun limbah anorganik secara alami tidak dapat diuraikan atau bersifat non-biodegradable seperti logam, kaca, plastik, karet. Ada pula yang membagi limbah dapat dikelompokkan berdasarkan materi penyusunnya, jenis, wujud, sumbernya, dan kemampuannya untuk didaur ulang. Yang pertama itu bagian A, pembagian limbah berdasarkan materi penyusunnya. Bagian B, pembagian limbah berdasarkan jenisnya. Bagian C, pembagian limbah berdasarkan bentuk atau wujudnya. Bagian D itu pembagian limbah berdasarkan sumbernya. Bagian E, pembagian limbah berdasarkan kemampuannya untuk didaur ulang. Yang terakhir bagian D, daur ulang limbah. Berdasarkan komponen penyusunnya, limbah dibagi menjadi dua, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik merupakan limbah yang berasal dari bagian organisme yang dapat terurai secara alami. Limbah ini banyak dihasilkan dari rumah tangga seperti sampah dan dapur, sayuran yang telah membusuk, daun dan kulit buah. Limbah tersebut dapat dimanfaatkan menjadi pupuk dan sumber energi alternatif yang disebut biogas. Sedangkan limbah anorganik relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama. Limbah tersebut berasal dari sumber daya alam atau SDA yang tidak dapat diperbarui atau yang berasal dari pertambangan seperti minyak bumi, batu bara, besi, timah, dan nikel. Limbah anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, tetapi bisa juga dari sampah rumah tangga seperti kaleng bekas, botol, plastik, dan karet sintetis. Limbah anorganik dapat didaur ulang menjadi bahan yang lebih berguna. Supaya limbah organik maupun anorganik tidak menimbulkan suatu permasalahan lingkungan, maka perlu adanya penanganan khusus. Contoh penanganan limbah tersebut adalah dengan penggunaan kembali atau reuse dan daur ulang atau recycling. Benda-benda yang semula merupakan sampah ternyata dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain atau diolah menjadi bahan yang bermanfaat. Adanya produk-produk hasil daur ulang membuat eksploitasi alam dapat dikurangi. Dengan begitu, selain mengurangi dampak pencemaran, daur ulang bisa juga mengurangi berbagai perubahan lingkungan. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.